diikuti oleh PVC atau extra system ventricle. Cuman kalau misalnya jumlahnya lebih atau sama dengan 3, maka ini disebut ventricle tachycardia. Oke. Ini sama. Ini kalau kita lihat QRS lebar-lebar, tentu kita mengatakan bahwa ini ventricle tachycardia. Tapi tidak semua yang QRS-nya lebar-lebar itu kita sebut ventricle tachycardia. Nah, untuk kasus ini adalah gambar dari, kalau kita lihat satu, ya ini mungkin gambaran ventricle tachycardia, bukan SVT QRS lebar. Kalau ini PEA, gambar apa ini? Kenapa disebut PEA? PEA kalau ada anunya, ada manusianya lagi kolaps di depan kita, dan kemudian kita ambil gambarnya dan ada gambaran seperti ini, itu kita sebut PEA. Itu karena ada manusianya kolaps di depan kita. Tapi ini gambar EKG-nya tidak bisa disebut PEA karena kan tidak ada manusianya ini. Jadi ini apa? QRS-nya sempit atau lebar? Lebar. Ada P atau tidak? Tidak. Andai misalnya dia sempit, mungkin kita bilang irama penghubung atau irama junctional karena QRS-nya sempit. Tapi ini berasal dari ventricle, maka kita sebut irama ventricle. Kenapa tidak kita sebut ventricle tachycardia? Karena memang sudah sesuai rate-nya, ya. Kita tahu rate-nya kalau dari sinus node 60 sampai 100, AV node 40 sampai 60, dan kemudian kalau ventricle 20 sampai 40. Jadi ini 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42. Ya. Ya, masih dalam irama ventricle. Kalau ini asistol, ya. Ini gambaran EKG kalau ada manusianya, ya, ini yang kita sebut asistol. Kalau ini ada P, tidak ada ventricle, ini kita sebut dengan asistol ventricle, enggak ada ventricle-nya. Kalau yang ini, ayo. EKG lengkap seperti ini, maka kita wajib membaca semuanya mulai dari iramanya. Ini sinus bukan? Apa alasannya sebut ini irama sinus? Ada P diikuti oleh QRST, interval FR teratur, dan kemudian rate-nya 60 sampai 100 kali per menit. Jadi ini irama sinus sekitar 300, 150, 100, 75. Kalau di sini 60, berarti kelipatan 60, 63, 66, 69. Oke. Jadi irama sinus 69 kali per menit, aksis normal, ya. Rate 69 kali per menit. Apa yang tidak normal? Pada EKG ini. Kenapa? Kenapa QRS-nya? ST elevasi di mana saja? Di mana saja? Yang sudah sini lagi? ST elevasi di mana saja? P2 saja? Yang bilang P6, ayo coba berdiri. Di mana saja ST elevasinya? Ayo. Di mana? ST elevasi di 1, pasangannya juga ST elevasi 2, 3. Ini kan kalau misalnya 1 saja, ya tetap kita hitung ST elevasi P1 sampai P6. ST elevasi semua lihat. Adakah orang
infak miokard dan ST elevasi kan enggak, yang sifatnya difus kalau yang perikarditis ya. Jadi ini kita cuma bilang ST elevasi difus. Kita belum bisa difus apa karena tidak ada keterangan klinisnya. Jadi setiap diagnosis itu harus ada klinisnya. Diagnosis ada klinisnya. Kemudian kalau EKG bukan diagnosis EKG itu, bacaan EKG saja. Makanya kita tidak pernah sebut diagnosis dari EKG, kita cuma bilang interpretasi EKG. Ini bedakan. Yang ini irama apa ini? Ada yang lihat P? Adakah yang bisa menunjukkan kitab P? Paling enak lihat P itu di 23 APF ya. Jadi kalau misalnya 23 APF tidak ada, berarti tidak ada P di situ. Tidak ada P. Ada atau tidak P-nya? Yakin tidak? Kalau kayak di APF ini kayak ada ya. Ini. Kalau memang tidak ada P, maka ini irama apa? Sinus. Iya, tapi maksudnya dari mana? Atrial. Kalau atrial berarti apa, ada A-nya? Katanya tidak lihat P. AF kalau irregular. Ini apa? SVT. Ujian OSCE kemarin SVT yang diinginkan sama penguji penulisnya, QRS sempit, P tidak terlihat, R ke R teratur. Kesimpulan SVT. Yang ini apa yang tidak normal? Irama apa ini? Irama sinus lah. Ini P. Ini P. Ini P. Ini P nih depan QRS. Ini P. Ini P. P. Ini apa? Irama sinus. Berapa rate-nya? Ayo, berapa rate-nya? Ini bisa kasih berdiri satu-satu itu deh, kalau ada yang menjawab. Irama sinus takikardi 150 kali per menit, aksis normal. Apa yang tidak normal? Apa? Berdiri yang mau menjawab. Apa? Ini apa? P pulmonar ya. Ada P pulmonar. Kemudian ini apa? QRS-nya. Normalkah QRS-nya seperti ini? Jadi ini apa? Patologis P1 sampai P3. Maka disebut infak lama, anteroseptal, dan abnormalitas atrium kanan. Jadi pasien ini bisa saja dia PJK juga, bisa saja dia juga port pulmonar. Kita tidak bisa simpulkan begitu dari EKG. Itu diagnosis. Yang ini iramanya dari sinus atau bukan? Sinus, ada P-nya. Kemudian aksisnya normal atau tidak? Aksisnya kemana? RAD, aksisnya ke kanan. Jadi dari aksisnya kita sudah curiga kemana? Aksisnya ke kanan, jantungnya serong ke kanan, jantungnya condong atau berat ke kanan. Maka dari sini kita sudah curiga bahwa ini ada abnormalitas atrium kanan. Dan apa kalau R tinggi di V1? Pintar. Jadi ini yang menyebabkan jantungnya condong ke kanan.
hipertrofi ventrikel kanan dan abnormalitas atrium kanan. Ini ada apa? Iramanya ada sinus atau tidak? Ini ada irama sinus ya. Berapa rate-nya? Berapa rate-nya? 100. Bagus. Irama sinus 100 kali per menit. Aksis? Kalau menentukan aksis, lihat yang normalnya ya, jangan lihat ekstrasistolnya. Aksis normal. Kemudian ada apa? Ada? Ini ada apa ini? Ada ekstrasistol. Dari mana? Dari ventrikel univokal atau multivokal? Uni kalau satu sumbernya, ini beda sumbernya. Multivokal ya. Kemudian ini sama dengan tadi. Ini apa? Dari mana sumbernya? Ventrikel. Ventrikel apa? Tidak teratur begini. Apa kalau tidak teratur? Atrial fibrilasi ini. Ventrikel fibrilasi. Ini ada irama sinus. Berapa rate-nya? 80 kali per menit. Ini ya, dia mepet ke sini ya. Kalau di sini kan 75, kelipatan 5, 75, 80. Irama sinus 80 kali per menit dengan apa ini? Ekstrasistol ventrikel. Frekuensinya berapa? Sinus tidak, sinus tidak, sinus tidak. Ekstrasistol ventrikel ini. Yang ini irama sinus berapa? Sama ya, 80 kali per menit. Kemudian ekstrasistolnya dari mana? Dari ventrikel multi atau uni? Multivokal ya, beda. Ini irama sinus, ini sinusnya nih. Ini dengan ini. Ini jangan dibaca ini detail. Irama sinus 60 kali per menit. Aksis normal. Kemudian apa yang tidak normal? PRS-nya kenapa? Di mana? Kesimpulannya apa? RDBB. Pintar. Siapa yang punya MacBook Air Akni? Saya kirimkan ya. Oke, lanjut. Ini apa? Irama sinus atau bukan? Sinus. Rate? Berapa rate-nya? 75 kali per menit ya, kurang ini ada 70. Kemudian apa yang tidak normal? PRS-nya
mana? Ada bentukan morfologi apa di sini? Ini jangan lupa. LBBB. Jadi kalau dia LBBB di V5 V6, maka lawannya V1 V2 itu S yang dalam. Kalau yang ini dia LBBB telinga kelinci di V1 V2, maka lawannya adalah V6 V5 1, didapatkan S yang dalam. Jadi dibalik. Kalau di sini telinga kelincinya, di sini S dalamnya. Tapi kalau misalnya di sini telinga kelincinya, maka di bagian kanannya yang S dalam. Irama sinus atau bukan? Aksis rate-nya berapa? 75 kali per menit. Apanya yang tidak normal? Apa yang tidak normal? Apa yang tidak normal ya? T inversi di mana? Di V1 sampai V6. Jangan lupa selalu cek bagian samping 1 AVL. Karena jarang mereka tidak bersama, jarang. Jadi tetap harus cek V1 sampai V6 1 AVL. Kalau kita lihat ya ada T inversi di 1 juga ya, AVL juga. Berarti ini iskemi. Di mana iskeminya? Iskemi anterior luas. V1 sampai V6 itu anterior, karena ditambah 1 AVL maka dia anterior luas. Yang ini ada apa? Irama sinus atau bukan? Sinus. Rate-nya berapa? 1, 2, 3, 5, 4. Anggaplah 75 kali per menit ya. Kemudian aksisnya 1 positif AVF positif normal. Apa yang tidak normal? Kenapa? Bukan melebar, ini ST segmen ini. QRS-nya cuma segini nih, segini QRS-nya. Ini ST segmennya ini yang terangkat, ST elevasi. Di mana? Lead 2, ingat tetangganya 3 dan AVF. Dan jangan lupa kalau misalnya ST elevasi murni karena sindroma koroner akut atau STEMI, maka pasti tetangganya cerminannya. Maka 1 AVL ini biasanya ST depresi, harus ST depresi. Kayak ini ya, ini saja yang jelas karena pasiennya tidak goyang-goyangnya, ini ST depresi. Jadi ini infak miokard akut di mana? Infak miokard akut di mana? Inferior, bagus. Ini yang kita pelajari. Seorang, saya masuk nih RVPJ tadi ya. Seorang laki-laki usia 65 tahun datang dengan keluhan nyeri dada saat aktivitas, reda saat istirahat. Pemeriksaan tekanan darah 170/90, pemeriksaan gula darah 345. Nyeri dadanya karena apa? Angina pektoris
Aminovektoris yang mana? Alasannya? Pada saat istirahat. Kemudian faktor resikonya? Seorang laki-laki usia 65 datang dengan keluhan nyeri dada bla 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 dan sisa 70/90 GDS 345. Apa faktor resikonya? Laki-laki dulu, laki-laki usia hipertensi diabetes. Sip. Jadi dia ada faktor resiko menderita aminovektoris stabil. Apa patofisiologinya? Aterosklerosis. Kemudian dari EKG didapatkan pemeriksaan ini. Apa interpretasi EKG-nya? Abnormalitasnya adalah hipatologis di mana? 23 APF. Interpretasinya apa kalau hipatologis 23 APF? Apa? Apanya inferior? Apa inferior? Iskemika, infak miokard akut kah atau infak miokard lama? Infak miokard lama di inferior, ya. Jadi infak miokard lama di inferior. Kalau pembuluh darah 23 AVF yang bermasalah, maka pembuluh darah apa yang kira-kira? RCA, right coronary artery. Apa pengobatannya untuk pasien ini? Untuk pilar utama dari aminanya apa saja? Bukan pilar utama itu. Nitrat itu simptomatik. Kalau dia tidak nyeri dada, tidak usah dikasih. Pilar utama itu artinya ada tidak ada keluhan harus masuk obatnya. Apa saja? Beta blocker, sip. ACE inhibitor. Salah kan? ACE inhibitor tak termasuk. Bedakan antara gagal jantung. Antiplatelet, aspilet atau clopidogrel. Dan yang ketiga, apa? Baru dua, beta blocker, statin, antiplatelet. Tiga ya. Jadi beta blocker, golongan statin, dan antiplatelet. Sekarang saya tunjuk baju merah jilbab hitam. Contohnya beta blocker. Salah. Tuh, baru tadi waktu cuap-cuap semuanya mau bicara. Giliran ditunjuk ternyata salah. Kalau begitu saya menunjuk. Barusan temanku ditanya golongan beta blocker amlodipin, salah. Paling ujung sana golongan beta blocker propanolol. Selain propanolol sampingnya, selain atenolol apa lagi? Setelah itu apa lagi? Kita sampingnya bisoprolol. Yang paling sering dipakai adalah bisoprolol. Sampingnya baju merah sediaannya bisoprolol. Sediaan bisoprolol apa? Berapa sediaannya bisoprolol? Berapa dosisnya? 5 mg. Jadi sediaan yang lain itu potong nih, 5 mg ada, 2,5 mg ada, 1,25 mg ada. Jadi sediaan itu potongan-potongannya atau perkaliannya. Ya, oke. Jadi saya ulang, untuk pilar utama pasien kita ini dia dengan aminovektoris stabil, maka harus ada beta blocker, statin dan antiplatelet. Antiplatelet contohnya apa? Dari ujung sana lagi. Antiplatelet
Antiplatelet contohnya apa? Dari ujung sana deh, apa? Aspirin, dosisnya aspirin. Sampingnya balik sana ya di yang itu. Enggak, itu dosis sediaannya. Kalau dia angina pektoris stabil tidak 320, satu biji saja. Sediaan berapa itu yang kita kasih? 80 ml. Kalau aspirat 80 ml. Kalau yang satu selain aspirat dikasih apa dek? Pokoknya 5 ini menjawab terus, nah 5 ini Anda dapat jackpot. Ayo, selain aspirat dosis 80 mg, apa lagi? Apa dek? Clopidogrel. Dosis berapa clopidogrel? 75. Jadi beta blocker atau antiplatelet pilihannya aspirat atau bukan dan aspirat 80 atau CPG 75. Kalau statin kita lagi deh, kita jackpot. Dosis berapa statin? Statin 20 mg ya. Nah, tapi pasiennya mengeluh nyeri dada, maka dikasih nitrat. Nah, sudah dikasih nitrat. Kemudian apa lagi yang belum kita kasih pasien ini? Sudah kita belum? Apa? Apa? Tidak dengar? Apa? Belum. Masih ada masalahnya di pasien, belum Anda kasih. Apa? Sebelah sana lagi? Apa? Pokoknya Anda cerdas-cermat ini. Ah? Ya, dia dengan hipertensi. Apa obat yang Anda mau kasih? Boleh S inhibitor. Kalaupun tidak kasih S inhibitor, kalau contoh obatnya S inhibitor, dosis berapa captopril? Sebelah sana lagi. Sama suruh duduk depan. Captopril dosisnya 50, 25 atau 12,5. Jadi untuk antihipertensinya boleh ACE. Kalau tidak mau ACE boleh ARB. Kalau tidak mau ARB boleh CCB, amlodipin. Ya, itu saja. Kita tidak kasih golongan spironolactone, diuretik karena pasiennya tidak failure. Ya, tidak, bukan heart failure. Selain itu apa lagi yang belum kita tambahkan pasien ini? Ya, kasih obat apa untuk diabetesnya? Metformin 500 mg 2 kali atau 3 kali sesuai dengan gula darah post kontrolnya. Ya, baik. Jadi kita sudah selesai dengan angina pektoris stabil. Jadi yang saya mau tekankan, nanti di ujian siapa tahu bingung, bahwa penyakit jantung koroner ini spektrumnya beragam, mulai dari tidak ada keluhannya sampai dengan dia mati ada. Jadi kapan disebut angina pektor, kapan disebut penyakit jantung koroner asimptomatik? Penyakit jantung koroner asimptomatik orang-orang yang sebetulnya ada lesi koronernya tapi dia tidak rasa apa-apa. Contohnya, dia medical check up saja. Ternyata di EKG ada gambaran iskemi atau infak lama. Kemudian kita berani bilang bahwa dia iskemi atau infak lama karena memang faktor resikonya ada. Jadi selalu itu kalau penyakit jantung faktor resiko harus kita kejar. Kecuali dibalik, dia tidak ada keluhan nyeri dada sama sekali. Faktor resiko tidak ada, artinya dia usia muda, perempuan, dikejar riwayat keluarga tidak ada yang punya jantung koroner atau mati mendadak, tapi di EKG-nya misalnya ada gambaran iskemi 23 APM, maka tidak bisa disebut dia PJK asimptomatik, tidak bisa. Karena faktor resikonya tidak ada. Gambarannya biasa aja, biarin, tidak apa-apa. Dibalik lagi beda kalau misalnya dia memang laki-laki, usianya sudah memenuhi, dia merokok, hipertensi, dan kemudian
ada gambaran PJK. Gambaran PJK kan cuma 3. Kalau tidak iskemi, infak lama, infak akut. Jadi pasien-pasien ini barulah kita sebut sebagai PJK asimptomatik. Kemudian ada lagi PJK spektrum kedua, angina pectoris stabil. Dia ada keluhan, tapi keluhannya itu jarang. Keluhannya kalau timbul sebentar saja, artinya kurang dari 20 menit. Atau dia misalnya bawa istirahat, hilang nyeri dadanya. Atau mungkin dengan obat di bawah lidah, dia sudah pasien jantung, dengan minum obat di bawah lidah, dia hilang nyeri dadanya, maka dia digolongkan sebagai angina pectoris stabil. Kemudian yang ketiga, dia ini nyeri dadanya lebih lama, nyeri dadanya tiba-tiba tapi langsung berat, atau dia minum istirahat, minum obat, tidak ada nyeri dadanya, berarti dia sudah masuk ke nyeri dada yang sifatnya tidak stabil, Karena sifatnya tidak stabil itu, maka dia digolongkan ke sindroma koroner akut. Nah, sindroma koroner akut ini terbagi lagi menjadi 3, STEMI, NSTEMI, dan UAP. Disebut STEMI jika nyeri dada tadi disertai dengan gambaran EKG ST elevasi. Tidak usah menunggu marker jantung, karena kalau sudah ST elevasi dan gambaran nyeri dada yang khas, dia sudah tegak diagnosis STEMI. Tapi kalau misalnya gambaran EKG-nya tidak ST elevasi, maka ada 2 kemungkinan. Apakah dia non ST elevasi myocardial infarction atau NSTEMI, atau dia UAP. Nah, inilah yang membutuhkan marker, karena kita mau bedakan. Kalau markernya positif berarti dia NSTEMI. Kalau markernya negatif berarti dia UAP. Nanti kita bahas yang patofisiologinya, tata laksananya. Kita fokus dulu tentang pembagian spektrumnya. Dan kemudian yang ketiga, ada pasien yang main bola langsung jatuh, mati mendadak, habis maintenance meninggal, sementara naik sepeda kolaps mati. Itu kita bisa kategorikan sebagai orang dengan SCD, sudden cardiac death, terkait PJK, spektrum PJK maksudnya. Karena ada juga orang arrest atau cardiac death karena aritmia. Tapi kalau kita lihat faktor resikonya, kembali lagi faktor resikonya, diatomi yang laki-laki, usia tua di atas 45, mungkin hipertensi, DN, gula dan seterusnya. Faktor resikonya banyak, maka kita simpulkan dia sudden cardiac death spektrum PJK. Nah, yang terakhir adalah spektrum kelima, gagal jantung. Artinya seperti kita pelajari sebelumnya, bahwa gagal jantung kronik itu banyak penyebabnya. Masih ingat etiologinya? Bisa karena hipertensi, bisa karena PJK, bisa karena aritmia dan seterusnya. Nah, jadi kita balik lagi di rumahnya PJK ini. Jadi spektrum kelima dari PJK adalah gagal jantung. Jadi ada orang dia selama ini minum obat jantung, mungkin karena tidak terkontrol makannya, tidak ada olahraganya, masih merokok, mencuri-curi merokok, kolesterolnya masih tinggi, maka PJK-nya lama-lama semakin buruk, membuat jantungnya semakin payah, baik dari segi pompa atau sistoliknya, ataupun dari segi kembang kempisnya atau diastoliknya. Saya ulang, karena PJK-nya entah dia itu karena skarnya atau karena fibrosisnya membuat dia tidak kuat mompa, maka dia jatuh dalam disfungsi sistolik, atau dia tidak bisa mengembang sempurna, maka dia jatuh dalam disfungsi diastolik. Maka kedua kondisi ini akan membuat dia, kalau misalnya aktivitas dia sesak, tidur tak bisa terlentang, gampang capek dan seterusnya,
Berarti inilah spektrum klinis PJK yang kelima, yakni gagal jantung. Jadi kita ulang, yang pertama asimptomatik, yang kedua angina pektoris stabil, yang ketiga sindroma koroner akut, yang keempat sudden cardiac death, yang kelima gagal jantung. Baik, kita mulai lagi dari yang stabil. Kalau stabil berarti kemungkinan besar atau memang iya. Kenapa kita sebut seperti itu? Karena itu harus ada yang membuktikan bahwa dia memang ada penyempitan dari angiografi. Jadi pasien-pasien ini ada penyempitannya, entah penyempitannya itu minimal atau entah memang penyempitan arteri koronernya ini sudah signifikan tapi dia tidak rasa. Siapakah orang-orang yang tidak merasa nyeri dada? Jadi ada golongan tertentunya. Siapa dia? Orang diabetes. Orang diabetes itu kalau kita kejar nyeri dada, Bu? Enggak nyeri dada, tapi gampang capek, Bu? Iya. Gampang lemas? Iya. Maka orang diabetes ini tidak melulu nyeri dada baru kita bilang PJK, tidak melulu. Beda dengan yang lain, begitu nyeri dada mungkin PJK. Kalau dia sesak gagal jantung. Tapi orang diabetes apapun keluhannya harus kita curigai itu adalah angina ekivalen. Apa itu angina ekivalen? Apapun keluhannya kalau orang diabetes curigailah dia bahwa itulah anginanya. Paham? Karena dia neuropati. Tumpul rasa nyerinya. Jadi seharusnya kalau ada penyempitan koroner sedemikian rupa, seharusnya dia rasa nyeri dada. Tapi dia tidak rasa nyeri dada, dia malah merasa yang lain-lain. Pasien saya ada yang bilang gampang capek, Dok, atau lemes, Dok, atau napasnya tidak enak. Tapi guideline bilang itulah yang namanya angina ekivalen. Apapun keluhannya, curigailah itu sebagai angina. Jadi golongan pertama, menyimak ya, sebentar saya ini mikrofon pindah-pindah, suruh simpulkan tadi itu. Jadi golongan pertama, pasien-pasien yang kecenderungannya asimptomatik adalah orang diabetes. Yang kedua adalah perempuan. Kenapa? Karena berdasarkan studi juga jarang perempuan yang diteliti. Kenapa jarang diteliti? Karena dia tidak sampai ke puskesmas kah, rumah sakitnya orang barat sana. Karena mereka ambang nyerinya itu yang lebih tinggi. Jadi kita itu sudah terbiasa, memang paketannya kita ini lebih tinggi ambang nyerinya kita. Sejabe-jabenya Anda, lihat nanti di kata-kataku ya, sejabe-jabenya Anda, semanja-manjanya Anda, lihat nih, laki-laki itu lebih manja. Kita itu teriris pisau, pasti teriris. Gercep ambil di kelas, nanti ditanya, kenapa tanganmu? Tak iris. Coba dia, nah palu-palu sedikit saja dia tunjuk palu-palu lagi dirinya. Macam-macam. Kalau saya bandingkan dengan suamiku, dia itu mau makan saja, ambil dulu ini anak, curhat ini. Ambil dulu ini anak, saya mau makan. Lah kita menyelamatkan dunia sambil gendong anak. Menyelamatkan dunia sambil gendong anak, ya menggoreng, ya kasih masuk cucian, itu sambil gendong anak loh. Dia cuma makan tok loh dulu di situ makan. Itulah kerjanya laki-laki ini ya. Merasa kayak sedikit laki-laki ini. Anda manja. Jelas gitu ya. Nah, ternyata begitu juga di luar negeri. Susah sekali ambil sampel ini PJK perempuan. Apa sebab? Karena perempuan kalau nyeri dada di rumah saja. Kenapa tidak ke rumah sakit, tidak dibawa sama suaminya atau pasangannya? Karena selalu dianggap kamu cuma masuk angin. Itu di Amerika yang diceritakan di jurnal. Kalau kita tak baliknya, sakit hatiku, langsung istrinya gercep, ambil jaket, jilbabnya lain, warnanya bajunya lain, celananya lain, semuanya tidak sama. Ayo Pak, kita ke
ke UGD, sakit dada kok? Tidak sakit olahraga, tidak sakit dada kok? Tidak sakit olahraga, tidak sakit dada kok? Kan memang begitu kan? Lihat kita ibu kita itu langsung dibawa ke UGD, ternyata tidak apa-apa. Nanti dokternya bilang belum ada faktor risikonya, itu karena aneurisme ini saya yang ajar. Dan tidak ada faktor risikonya, nyeri dadanya juga tidak khas. Terus gambaran EKG-nya juga normal untuk saat ini, bukan PJK ini penyebab nyeri dadanya. Silakan pulang. Nah, sebaliknya yang di sana sudah infak myokard akut dikira sakit ulu hati kok itu. Minum Proma. Itu ya. Jadi golongan kedua adalah wanita. Golongan ketiga usia tua karena ketidakmampuan kita berkomunikasi. Pernah rasa deh kakek-kakek kita itu malas makan misalnya pas kita datang, kenapa kakek malas makan? Udah belakang kan ya, kakek-kakek kita atau pemilik kita ya, kenapa kini begitu taknya? Ya karena memang begitu. Jadi ada 3 golongan yang kalau dia sifatnya memang kesannya asimptomatik, padahal ada simptomnya, cuman karena 3 ini adalah orang-orang yang biasanya sifatnya asimptomatik. Terus yang kedua, angina pectoris stabil. Kalau angina pectoris stabil, maka patofisiologi yang mendasari adalah aterosklerosis. Aterosklerosis. Nah, aterosklerosis ini tidak bisa yang minimal itu terbaca di EKG. Ya, jadi misalnya kenapa nih EKG-nya normal, ternyata memang menyempit gitu pembuluh darahnya bapakku. Karena ada grade-nya. Jadi EKG itu akurasinya cuma 70%. Treadmill mencapai 84%. Tapi kalau angiografi 99%. Nah, untuk EKG itu kalau yang minimal lesi dia tidak bisa baca kasihan. Misalnya itu kenapa dok EKG normal itu termasuk juga gambaran PJK. Makanya angina pectoris itu tidak berdasarkan EKG, dia berdasarkan itu tadi faktor risiko dan nyeri dada khasnya. Ada nyeri dada khas, tidak ada faktor risiko, belum. Ada faktor risiko, nyeri dadanya tidak khas, belum. Jadi tapi kalau dia nyeri dada khas, faktor risikonya ada, sudah angina. Tidak mesti menunggu EKG dan segala macam. Tidak. EKG hanya menegaskan bahwa iya. Kalau misalnya dia dengan nyeri dada khas, dengan faktor risiko dan EKG-nya normal, tetap angina. Nyeri dada khas, faktor risiko, EKG-nya bilang PJK, gambaran PJK, baik itu iskemi maupun infak. Lama, saya tidak bilang infak akut, kan kalau pasti infak akut tak lewat-lewat kalau tidak ada nyeri dadanya, ya, maka itu semakin menegaskan bahwa dia PJK. Jadi orang angina itu nanti kalau ada soal, kenapa ini dibilang angina tapi EKG-nya normal, ya jangan lupa EKG normal bisa sama orang angina pectoris stabil, karena itu tadi minimal lesi. Lesi itu bisa kebaca dari treadmill maupun EKG jika di atas 70%. Nah, memang ada orang itu tadi angka nyerinya rendah. Biar dia lesi kecil, sedikit-sedikit jadi sakit dadaku. Nah, orang memang nyerinya beda-beda, bos. Ya, ada yang rasa, ada yang enggak. Baik. Jadi aterosklerosis tidak seimbang antara kebutuhan oksigen miokard dengan kemampuan pembuluh darah membawa darah yang mengandung oksigen. Mismatch. Tapi kalau dia istirahat, walaupun sedikit darah yang dia bawa, dia tidak nyeri karena memang cukup. Tapi begitu dia aktivitas, emosi, habis makan, begadang, atau dia misalnya karena cuaca dingin, makanya disebut 5E faktor pemicunya. Early morning alias begadang, after eat alias kang makan, habis makan. Terus yang ketiga dia emosi, yang keempat habis kerja atau paparan udara dingin, maka jantung kita memompa lebih keras. Karena memompa lebih keras, maka dia butuh oksigen lebih banyak. Tapi
pembuluh darah sempit, tidak bisa lebar karena ada aterosklerosis yang melapisi lumen, maka tidak cukuplah aliran darah itu. Tapi begitu dia istirahat, aliran darah yang sedikit itu cukup saja untuk kebutuhan oksigen miokard, maka dia tidak tidak menimbulkan gejala. Paham ya? Nah, sekarang kita yang ketiga, yang SKA. SKA, sindroma koroner akut, maka kalau dia STEMI, ST elevasi, infak miokard, maka itu karena ruptur plak. Jadi yang tadinya itu aterosklerosis mulus, walaupun dia lumennya sempit, tapi dia mulus. Tapi karena terus menerus, misalnya dia hipertensi terus menerus, dia dialiri oleh darah yang tekanannya tinggi, lama-lama dia lecet juga kan, lecet. Karena dia lecet, maka ada upayanya pembuluh darah untuk tambal itu yang lecet. Dia tambal. Bisa saja tambal, tutup. Atau tambalannya yang tadi itu lepas, terbawa aliran darah. Di tempat yang lebih kecil dia nyangkut. Di tempat yang lebih distal, yang bukan pembuluh darah utama, dia nyangkut. Taruhlah misalnya begini, jalanan Petarani ini LAD, jalanan Veteran ini RCA misalnya. Tapi kalau yang macet cuma Ablam, ya tidak efek juga toh sama kita. Ablam yang macet biar kami. Nah, kalau misalnya dia ada plak yang lepas, tapi dia nyangkut, kemudian dia nyangkutnya itu cuma parsial saja, dia tutup dan pembuluh darah yang kecil-kecil, maka itulah yang menimbulkan UAP. Tidak kelihatan kerusakannya di EKG, tidak kelihatan kerusakannya di darah berupa peningkatan marker. Tapi kalau misalnya rupturnya itu agak gede dan kemudian dia nyangkut di pembuluh darah yang besar, misalnya LAD, RCA atau LCX, tapi cuma parsial dia nyangkutnya, masih ada aliran darah yang mengalir di situ yang lewat nyempil. Kalau ibaratnya macet, motor masih bisa lewat lah, mobil mogok macet gitu. Nah, di pembuluh darah yang besar tapi oklusi parsial, maka itulah yang akan menyebabkan infak, keluhan, tapi tidak terbaca di EKG, hanya terbaca di darah. Makanya EKG-nya tidak ada ST elevasi, tapi di darahnya ada peningkatan marker. Bedanya lagi kalau misalnya dia ruptur plak dan kemudian dia betul-betul nyangkut total, sama sekali biar motor, biar mobil tidak bisa lewat. Akhirnya otot yang seharusnya dikasih makan LAD, RCA atau LCX itu serta-merta langsung menghitam, kerusakannya masif, maka dia dari EKG saja terbaca. Bagaimana dengan darah panesan nih? Jelas nih, makanya jangan kuperiksa. Kalau misalnya itu STEMI, dia itu peningkatannya kan normalnya di bawah 40, paling peningkatannya 80, 100, itu sampai ribuan, saking kerasnya kerusakannya. Jadi bisa paham nih, oklusi total STEMI, oklusi parsial non STEMI, oklusi parsial di pembuluh darah distal atau yang kecil UAP. Paham ya? Nah, kita kembali yang keempat, sudden cardiac death. Dia tiba-tiba STEMI, tidak ada aliran darah ke miokard, selain dia infak miokard akut luas, jantungnya lumpuh karena sama sekali tidak bisa bergerak, tidak ada supply sama sekali. Jadi orang ini biasanya seperti almarhum Dr. Andi Ikhwan Kasyan, dia dari hari Senin ada tidak enak dadanya, tapi di Selasa malam dia arrest. Nah, arrestnya itulah dia, apa yang menyebabkan orang arrest ya itu tadi, kalau bukan VTVF, asiston PEA, kan begitu.
Jadi karena tidak ada aliran darah masuk ke koroner, maka jantung lumpuh total. Karena lumpuh total, maka itu tadi dia kolaps arrest, tidak tertolong, sudden cardiac death. Kemudian yang kelima, bisa saja pasien ini dia bekas infak, makanya pada saat dia gagal jantung dia infak myokardium lama EKG-nya. Tapi dia dulu mantan penghuni ICU. Pak, dulu kita pernah deh dok, pernah ke saya, serangan jantung aku. Masa Pak? Iya dok, pasang cincin dok, aku semua begini. Sekarang tidak sakit dada mungkin, sakit dada masih kadang-kadang. Tapi ini dulu Pak, tidak bisa bekerjakan gagal jantung dia. Bisa paham ya? Nah, jadi itu 5 itu. Kalau ditanya apa patofisiologinya, kan patofisiologinya jantung itu tadi kemarin ya. Kalau tidak gangguan kontraktilitas, kelebihan beban atau aritmianya kan. Nah, dia jelas-jelas ada 2. Dia gangguan kontraktilitas iya, gangguan pengisian pun iya. Kalau misalnya dia diisi oleh fibrosis atau scar. Kita kan tahu scar, misalnya scar itu kayak keloid, jaringan tapi tidak ada pembuluh darahnya, dia tidak bisa kembang kempis. Ya segitu ya segitunya, nggak usah jauh-jauh deh. Kalau kita misalnya kena baret ya, nah, kulit kita itu kaku tuh di situ, dimana yang kena air panas, bener ya? Kalau kita orang lihat itu orang-orang yang luka karena luka bakar atau karena asam, disiram air keras atau apa, itu kan memang kaku banget, itu dia jantung. Dia masih ada di situ ototnya, tapi kaku, jadi tidak bisa mengisi dengan baik. Patofisiologi kita sudah untuk PJK, anamnesis sudah, patofisiologi sudah, etiologinya sudah. Sekarang untuk klinisnya mulai dari anamnesis, yang membedakan itu angina stabil dengan SKA hanya dari persistensinya, berapa lama dia, atau dia crescendo semakin berat atau tidak. Tentu kalau yang tiba-tiba semakin berat tidak membaik dengan obat lebih dari 20 tentu jatuh dalam SKA. Oke, sekarang untuk terapinya. Kalau misalnya untuk terapi angina pectoris stabil, maka itu tadi yang 3, antiplatelet, aspilet saja atau clopidogrel saja. Aspilet 80, clopidogrel 75, 1x1 saja. Kemudian beta blocker yang paling sering digunakan adalah bisoprolol, dosis 5, 2,5, 1,25. Yang mana yang dipilih dok? Tergantung. Jadi selalu kita mulai dari dosis yang paling rendah, 1,25. Jika misalnya kontrol berikutnya dia masih rate-nya tidak memenuhi target kita berapa kadang 60 sampai 70 ya. Kalau misalnya masih 80 tambah lagi, karena penelitian menunjukkan semakin tinggi beta blocker semakin awet jantungnya orang selama dia tidak bradikardi. Jangan toh bilang semakin tinggi nih beta blocker yang kasih semakin bagus nih Pak, kasih beta blocker bisa peroleh 10 mili nah, pasiennya tinggal nama bradikardi pasien tolong. Oke. Jadi mulai dari yang rendah dulu, kemudian kalau tidak mencapai target dinaikkan. Mungkin ada di antara kalian bertanya, kenapa kalau kita diajar sekali yang begini, nah pasien-pasien begini kapan ke dokter jantung? Tidak, jangan salah. Ini kalau angina pectoris stabil 3A. Artinya kalau dia sudah berobat sama saya, ada keluhan tak Pak? Dah ada dong. Sama sekali tidak ada keluhan, sama sekali tidak ada dong. Baik. Nanti 3 bulan datang kembali Pak Dik, atau 6 bulan kembali. Jadi saya ambil obat kemarin di dokter umum tak mungkin. Jadi dia kembali ke Anda. Nanti 6 bulan kirim pasiennya ke saya karena mungkin saya mau treatment lagi, mau lihat kapasitas kerjanya dengan obat-obat tersebut, atau mau eko ulang. Karena memang kita follow up terus pasiennya. Kalau misalnya jangan dikasih ini obat dok, karena nanti pasiennya minum obat apa? Jangan salah.
pasien itu nanti bertanya, dok kan tidak ada keluhanku, jangan makan minum obat ini nih. Karena kalian tidak tahu, ya jangan mungkin. Lalu saat bikin jago ini memang tak usah dijual, sudah. Habis itu pasiennya masuk UGD, ditanya kenapa? Ih, memang saya tidak minum obat nih dok 3 bulan. Kenapa kau tidak minum obat? Dia bilang dokter umum dok. Di puskesmas bilang tidak boleh sih. Jangan ya, menambah pekerjaan kami namanya itu. Jadi pasien ini dia memang 3A, stabil. Saya kembalikan ke Anda. Pilar utama ada tidak ada keluhan, harus minum obat itu. Gunanya apa? Untuk maintenance, perawatan jantungnya. Yang kedua, pencegahan serangan jantung akut alias SKA. Gitu ya, paham ya? Sip. Nah, kalau misalnya dia dengan nyeri dada, baru tambah nitrokaf atau nitrogliserin atau nitrat. Kalau misalnya dia nyeri dadanya kadang-kadang, kadang tidak, ya korsorbit bawah lidah sesekali. Dikasih tahu pasiennya dimanapun kita bahwa itu obat tak taruh di dompet. Bilang pecah-pecah, nanti taruh dompet, justru pecah-pecah lebih bagus karena dia ditaruh di bawah lidah. Semakin pecah, semakin besar permukaannya, maka semakin mudah penyerapannya, semakin cepat datang efeknya. Apa efeknya dok? Dia vasodilatasi arteri koroner. Gitu ya. Nah, kemudian untuk angina pectoris stabil, tentu ada pasien-pasien kebanyakan ada penyakit penyertanya. Kalau dia PJK dengan hipertensi, masuklah obat anti hipertensi. Jadi jangan bilang pilar utamanya ACE, bukan. Karena adanya di hipertensinya baru masuk ACE-nya. Dok, saya tidak toleran dengan ACE, dok, saya batuk. Terus saya cek fungsi ginjalku kayaknya tambah buruk deh minum ACE. Kalau begitu ganti yang CCB. CCB ada 2 golongan, non dihidropiridin dan dihidropiridin. Yang non itu anti aritmia, diltiazem dan verapamil. Pasien kita ini yang mana dok? Ya dihidropiridin lah. Orang butuh anti hipertensinya amlodipin. Dosis amlodipin 5 dan 10. Sekali lagi mulai dari dosis rendah ya Bu. Ya, gitu. Kemudian pasien ini dengan failure, dia sakit dada juga, sesak juga, baru masuk obat-obat failure. Tentu karena dia sesak, ada kaki bengkak, simptomatiknya failure apa? Diuretik. Terus pilar utamanya diuretik, jangan lupa ikut lagi ACE atau ARB atau ARNI. Kemudian beta blocker, tadi sudah ada beta blocker, jangan didobel. Dan yang ketiga MRA, spironolactone. Bisa paham? Jadi obat-obatan itu ada alasannya kenapa dia masuk. Kemudian edukasi, karena ini adalah proses aterosklerosis, maka edukasinya adalah hindari semua hal-hal yang menyebabkan aterosklerosisnya ini semakin tebal. Tentu hipertensi, dislipidemi, diabetes harus dikendalikan. Merokok harus dihentikan. Karena yang lain-lain yang bisa kita pengaruhi lagi, tidak bisa kita modifikasi. Pak, semakin muda kita kurang-kurang umur kita kan tidak bisa. Pak, berubah menjadi perempuan kan tidak bisa. Atau keluar pakai dari circle keluarga tak yang PJK itu kan tidak bisa. Ya, jadi tinggal itu mami. Sekali lagi untuk gula, untuk hipertensi itu jangan bilang sembuh sama pasiennya. Itu dikontrol, diregulasi. Karena kapan kau bilang sembuh, dia bilang pasiennya, ya mengapa minum obat anti hipertensi luka sembuh mak. Makanya kita tidak pernah istilahkan itu hipertensi atau tekanan darah tak sembuh nih, enggak ya. Kalau dia bilang kenapa saya harus minum obat, kan tidak memang, kan memang tidak sembuh kah, Pak. Kapan saya pernah bilang sembuh diabetes? Tidak tahu, saya cuma bilang bagus gula terkontrol nih. Tapi tetap harus dikontrol dengan obat-obatan. Kan kadang pasien itu biasa mencoba tahu deh, kebanyakan baca Google dia. Oke, selesai ya.
apapun SKA-nya, karena dia sifatnya ruptur plak, maka walaupun dia misalnya plak yang tersumbat ini di distal atau apa, yang UAP ini bisa jadi end-STEMI. End-STEMI bisa jadi STEMI. Paham ya? Bisa bayangkan misalnya yang kecil-kecil ini lama-lama dia tersumbat total, STEMI juga. Yang STEMI ini oklusi parsial di pembuluh darah yang lebih besar tersumbat total, ya STEMI STEMI juga. Maka pasien ini level 3B. Anda memberikan terapi awal dan jangan sekali-sekali bilang pulang pakai dulu. Mati pakai baru kesini kan tidak. Karena kau tunggu mami mati orang dek, kalau SKA kau kasih pulang. Kau tunggu pasien ini metong. Jadi pasien ini adalah level 3B. Anda harus memberikan tata laksana awal dan kemudian merujuk. Tata laksana awalnya untuk semua STEMI, end-STEMI, UAP itu ANOM. A. Antiplatelet dual. Jadi clopidogrel ada, aspirin ada, dan bukan atau dan. Aspirin 2 biji, clopidogrel 4 biji. Itu namanya DAPT, dual antiplatelet terapi. 2 macam loading pula. Loadingnya karena banyak-banyak dikasih obat, ya 6 biji langsung. Kemudian O, oksigen. Kalau guideline bilang, dia bilang begini, oksigen itu nanti masuk kalau saturasinya kurang dari 95. Atau oksigen itu nanti dimasukkan, oksigen suplemen maksudnya, nanti dimasukkan kalau onset nyeri dadanya lebih dari 6 jam. Masalahnya adalah masyarakat kita, apalagi masyarakat Makassar, coba nih, kok nggak kasih oksigen, sedangkan kau kasih oksigen, kau infus, nah telepon itu keluarganya yang tinggi-tinggi sedikit jabatannya, polisi kan, yang merasa dia kerja di rumah sakit situ, deh, kok tidak ada sekali di sini nih pengobatannya, tidak ada yang kasih, padahal jelas-jelas sudah diinfus dan sudah dioksigen. Itu sudah kau kasih oksigen saja itu dan tidak ada anunya, tidak ada tindakannya. Dia pikir barangkali itu infus tiba-tiba datang, atau oksigen tiba-tiba. Itu dia bilang tidak ada tindakannya. Jadi kalau menurut guideline dia nanti turun saturasi atau onset kurang dari 6 jam. Tapi oksigen kasih saja lah. Dan ingat dosis oksigen kalau dia nasal 2-4, simple mask 6-8, non reservoir 8-10, venturi atau NIF bisa sampai 15 liter. Itu pengetahuan dasar yang saya tuh malah koas baru tahu, tidak pernah diajar, atau saya yang tidur saat diajar, itu aja. Nah itu, jadi ANOM, A-nya antiplatelet, 2 nitrat. Nitratnya itu yang varsorbit 5 mg bawah lidah. Kalau masih nyeri 5 menit kemudian tambah lagi. Masih sakit dada 5 menit kemudian tambah lagi. Bisa diulang 3 kali, tapi selang 5 menit. Hati-hati pada pasien yang hipotensi, karena nitrat menurunkan tensi. Pasien-pasien infak miokard akut yang hipotensi kita curigai pada pasien dengan infak miokard akut inferior. Kenapa? Karena yang memberi makan inferior itu RCA. Tapi sebelum dia ke inferior, lihat perjalanannya ke atas RCA. Siapa yang dilewati RCA? Ventricle kanan. Siapa yang dilewati RCA? Sinus node. Siapa yang dilewati RCA? Avenol. Maka pasien dengan infak miokard akut inferior, maka dia cenderung berani aritmia karena buntu, karena tidak ada perfusi ke sinus node-nya atau avenolnya, dan bisa hipotensi. Kenapa? Karena RV-nya lumpuh. Tadi kan saya sudah bilang lihat ke atas
siapa yang dilewati RCA. RV-nya lumpuh, jadi kalau lumpuh RV-nya, maka darah yang keluar dari jantung kanan itu tidak adekuat, maka darah yang ke paru-paru juga tidak adekuat, darah yang kembali ke jantung kiri juga tidak adekuat, maka darah yang keluar dari jantung kiri juga tidak adekuat. Hipotensi. Apa bedanya dok? Hipotensinya infak miokard akut anterior kan sama-sama tidak mumpah. Kan kalau dia infak miokard akut anterior di kiri, dia memang tidak mumpah, maka dia tidak adekuat. Bedanya adalah tentu yang ini paru-parunya bersih karena memang tidak ada darah yang masuk ke paru. Tapi kalau yang kiri dia hipotensi karena shock, karena lumpuh kirinya, justru dia malah edema paru karena darah nyangkut di paru. Kalau yang infak ventrikel kanan memang darah tidak ada yang masuk paru, makanya dia hipotensi. Kita ambil stetoskop, bersih, berarti ini dia infak kanan. Jangan kasih nitrat, tambah tidak ada yang mengalir ke kiri, perfusi tambah jelek. Justru kita harus kasih cairan. Selumpuh-lumpuhnya kanan masih ada darah yang ke paru, masih ada darah yang ke jantung kiri, masih ada darah yang dipompa jantung kiri supaya naik ke otak, supaya dia tetap sadar, supaya dia tetap ke ginjal, supaya dia gagal ginjal akut, atau masuk ke koroner supaya jantung tetap memompa. Jadi beda tata laksananya. Jadi hati-hati pada pasien dengan mau dikasih nitrat untuk kasih hilang nyeri dadanya, tapi dia hipotensi. Jadi bagaimana nih dok? Kalau dia memang nitrat itu harus saya kasih karena nyeri dadanya, dan kemudian dia itu hipotensi, kita backup pakai inotropik. Disitulah seninya. Jadi itu ya. Jadi A, N, O, M. M-nya adalah morfin. Morfin diberikan jika tensinya bagus. Kenapa? Karena morfin itu vasodilatasi. Apakah gunanya morfin dok? Kalau dia edema paru, tentu tinggi tensinya, maka dia dikasih morfin. Pertama dia vasodilatasi, menurunkan tensi. Yang kedua, dia mengurangi kecemasan si pasiennya, menghilangkan nyerinya juga, karena kurang tidak cemas nih, relax nih. Jadi ingat apapun dia, apakah dia STEMI, L-STEMI atau UAP. Setelah kasih obat-obat itu, kalau dia STEMI, ingat, kalau dia STEMI, sekali lagi jangan periksa marker, apalagi alasannya begini. Kenapa tidak rujuk itu pasien? Saya tunggu dulu markernya, Eko mau masuk penjara. Justru jangan periksa marker jika itu menunda perujukan pasien. Jangan. Beda dengan orang barat pak, kau langsung masuk, semua langsung diambil semua darahmu, memang protokolnya masuk di lab. Ulangi hasilnya, bukan kau yang minta. Memang begitu protokolnya dia. Dia cuma sediakan sampel. Beda dengan kita masih sifatnya permintaan. Nah, jadi orang STEMI, ingat lagi, STEMI itu diperkirakan dia buntunya itu masih kurang dari 3 jam, misalnya onset. Jadi itu kenapa selalu ditanya, kapan Ki mulai sakit sekali dada ini seperti ini? Baru sejam yang lalu dong. Berarti obat untuk meluruhkan trombusnya ini jauh lebih baik daripada primary PCI. Primary PCI itu harus dimasukkan di kateterisasi laboratorium dulu kayak orang operasi, terus dipanggil timnya, disediakan alatnya, dibawa pakai ambulans. Artinya masih banyak sekali pekerjaannya itu kalau orang kirim primary PCI.
Nah ini orang baru 2 jam yang lalu buntu. Pembuluh darahnya itu sama kalau kita misalnya habis tergores atau apa itu darah banyak lah. Kita lihat itu darah kita mulai menggumpal. Tadi kalau kita kasih begini hilang kan? Iya. Atau kita kasih begini hancur. Atau kita ambil di air dia luruh. Nah begitulah trombus di dalam koroner. Kalau dia kurang dari 3 jam maka Anda harus fibrinolitik. Harus Anda luruhkan pakai obat-obatan. Apa itu fibrinolitik dok? Fibrinolitik itu bukan antiplatelet, bukan heparin, bukan. Dia golongan yang streptokinase, alteplase. Dia itu bentuknya bubuk vial, kayak antibiotik. Kita larutkan, kita masukkan di dalam infus yang 100 cc, namanya PGB, dan kemudian kita infuskan itu pasiennya habis dalam 30 menit. Sama dibolus kan, tapi kalau bolus kan kayak pakai suntik, ini di drip tapi diloskan cairannya, tuk. Itu harus kita awasi. Kenapa? Jantung itu barusan dia mati. Kemudian kau ambil dia, kau kasih dia obat yang menurunkan trombusnya, tiba-tiba langsung aliran darah deras masuk ke dalam. Kaget jantungnya, maka dia VT. Justru kalau dia VT atau VF, itu yang kita tunggu. Tunggu pakai deg-degan maksudnya. Justru itu. Karena itu tandanya bahwa revaskularisasi kita berhasil. Jadi kenapa dia harus diawasi? Bukan yang kayak infus vitamin B, kau pergi bisa menyelamatkan dunia, kau cerita-cerita toh. Ini tidak, memang kita harus duduk di situ setengah jam menunggui. Justru kalau dia VTVF, itu artinya yang tadi buntu langsung mengalir ulang, maka jantungnya langsung bergetar, kaget. Nah, tanda yang kedua bahwa dia berhasil, nyeri dadanya hilang. Tentu toh kan hilang ditawaan lancar aliran darahnya. Yang ketiga tentu EKG-nya turun, ST elevasinya 50%. Jadi kalau misalnya tadi ada ST elevasi yang kayak gini, misalnya berapa kotak naik, anggaplah 8 kotak. Toh ini ST elevasinya kita hitung dari sini naik ke atas 8 kotak. Begitu sudah revaskularisasi fibrinolitik, dia tinggal ST elevasi 2 kotak, baru itu berhasil. Jadi tiga tandanya bahwa dia berhasil. Yang pertama dia nyeri dadanya hilang, yang kedua ST elevasinya kurang dari 50% turunnya, lebih dari 50% turunnya, dan yang ketiga pada saat trombolitik dia terjadi aritmia reperfusi. Itu. Nah, tapi pasien ini begitu ditanya, kapan mulai nyeri dada ini dok? Ada pak. Kayaknya lama-lama nih dok, mungkin di atas 4 jam nih kapan sakit dadaku ini mulai dari jam segini. Berarti itu tidak ada tempat, ada di tempat tapi primary PCI lebih bagus. Artinya tingkat kesuksesannya kalau mau kasih trombolitik sedikit mami dibanding yang kurang dari 3 jam karena sudah keras di dalam, sudah keras. Jadi, nah pasien ini harus dikirim primary PCI. Tapi untuk mengirim primary PCI dan lihat juga. Misalnya kau kirim ini banjir di tengah. Kira-kira jadi orang yang bisa di primary PCI itu deh, kalau misalnya sampai sana 2 jam dia sudah di primary PCI. Misalnya dekat gini rumah sakit di Dr. Suma tapi saya tidak ada. Misalnya, siapa kau kirimkan? Sama aku juga bohong. Harus dipastikan di sana. Makanya kalau dapat pasien begini menelpon kita, jangan langsung kirim pasien ke Pelabuhan Maki pak. Kesannya kayak kalau hilang pasiennya legama kok, tapi pasiennya kok ini tidak membantu namanya itu, malah bikin pusing, malah kau celakakan pasiennya dan bikin pusing orang di sana. Tapi kalau misalnya kau telepon, ini ada pasien STEMI, saya sudah berikan loading di APT, nitrat dan segala macam, kondisi sekarang stabil, saya mau kirim untuk primary PCI. Apakah memungkinkan dikerjakan primary PCI dalam 2 jam? Dia bilang, tidak ada timnya. Tentu dicarikan ke jalan. Kemana yang bisa dalam 2 jam primary PCI. Gitu ya. Contohnya, yang kemarin itu yang almarhum Dr. Iwan Kasian, habis saya loading dikirim ke
ke PJT. Di sana pasiennya itu sudah begini posisinya, sudah cuci tangan malah, paham? Saking siapnya nih orang di sana. Bukan yang baru datang pasiennya baru masuk nih, baru cari apron, pasang cap atau enggak. Itu dia sudah posisi steril, bahkan tangannya sudah dikasih begini dan tidak mau pegang apa-apa lagi. Artinya begitu kebaringkan dia langsung tusuk. Gitu ya. Itu namanya orang siap. Paham ya? Nah itu begitu cantiknya. Begitulah cantik. Makanya perlunya kita menelpon. Sudah dalam 2 jam dia harus sampai ke situ. Dia bilang itu yang bisa ini, bisa disiapkan ini dalam 2 jam. Cuma kayaknya tidak bisa sampai 2 jam ini, sekitar 3 jam. Kenapa? Lubang jalanan di tengah situ macet. Kita bisa juga tembus iya. Kau pikir AIS tidak bisa. Dan pasien ini misalnya harusnya bisa tembus, terpaksa kau harus fibrinolitik tetap. Jadi kapan sebetulnya saya fibrinolitik, dok? Yang pertama dia kurang dari 3 jam bagus sekali. Yang kedua dia kurang dari 12 jam tapi tidak bisa primary PCI, fibrinolitik fokus saja daripada tidak ada sama sekali. Gitu ya. Nah, tapi kalau kondisinya lebih dari 3 jam bisa primary PCI, timnya siap, silahkan dikirim. Oke? Atau yang tadi, yang kasus pertama, kau fibrinolitik, tapi tetap ST elevasinya tinggi-tinggi, tetap nyeri darah. Kau tunggui aritmia dan perfusi tidak muncul-muncul, berarti kau fail, gagal. Itu harus kau rujuk juga primary PCI. Namanya rescue PCI. Jadi Anda kirim bukan primary PCI namanya. Beda kalau misalnya Anda belum apa-apakan primary PCI. Tapi kalau Anda sudah trombolitik ternyata dia fail, itu namanya rescue PCI. Azan dik, belum dik? Oh segera menunggu. Ayo sholat ini laki-laki, semua makan kue ya. Yang cewek juga kayak